Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Karnakwe dengan NIM 122 14065 dari program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai proses pembelajaran saya menggunakan Google Notebook LM yang merupakan tools AI yang dikembangkan oleh Google untuk meriset pembelajaran kita. Dan di sini saya akan fokuskan ke mata kuliah Ethical Hacking, tepatnya pada modul 6, yaitu yang membahas tentang sistem hacking. Nah, jadi di sini mungkin dari step awal aja ya. Nah, saat kita memasuki notebook LM, kita kalau masih kosong, kita akan buat notebook yang baru. Oke, seperti ini. Nantinya kita akan diminta untuk memasukkan sumber-sumber pembelajaran ke dalam notebook LM agar notebook LM bisa mempelajari. Mungkin kita langsung skip aja di sini. Di sini kita juga bisa memasukkan sumber pembelajarannya berupa drag and drop, atau kita bisa memilih file langsung dari perangkat. Nah, file yang di-upload sendiri bisa berupa PDF, TXT, Markdown, audionya ini berupa MP3. Kemudian selain sumber berupa file, ada juga kita bisa mengupload dari Google Docs, Google Slides, atau bisa juga menggunakan link seperti website dan YouTube. Lalu kita juga bisa langsung kita juga bisa langsung menyalin hasil teks. Sini untuk source limitnya mencapai 50. Kalau melebihi 50, maka notebook LM tidak bisa lagi mengupload sumber-sumber yang lebih dari 50. Kemudian di sini ada fitur Discover. Discover ini fitur untuk mencari sumber-sumber dari website atau dari Google Drive, yaitu sumber-sumber eksternal. Misalkan kalau ingin mencari tentang hacking, di sini nantinya bakal dicarikan oleh notebook LM mengenai sumber-sumber yang relevan. Oke, nah ini dia sumber-sumbernya. Kalau bisa langsung diimport, nanti akan langsung di-generate di bagian sources-nya. Kemudian kalau sudah di-generate oleh source-nya, oleh notebooknya, kemudian akan ditampilkan di bagian chat. Di sini ada namanya briefing, ada bagian ringkasan singkat mengenai dari sumber-sumber yang dimasukkan. Oke, di sini saya coba ini ya, tanyakan ke notebook LM berdasarkan apa yang dia pelajari dari sumber-sumber ini. Misalkan apa yang dipelajari pada modul 6 nantinya notebooknya langsung menjawab berdasarkan sumber-sumber yang telah ia pelajari. Nah, di sini dia. Nah, di sini ada citasinya juga ya, berdasarkan sumber yang dituju. Misalkan ini untuk citasi nomor 1, ini berdasarkan dari sumber modul 6 sistem hacking yang ini. Nah, kalau misalkan kalian bingung mau nanya apa ke notebooknya yang mengenai sumber pembelajarannya, di sini juga telah disediakan nih beberapa contoh pertanyaan yang bisa ditanyakan ke notebook. Apa tuh eksploitasi? Nah, di sini juga bisa dimasukkan. Nah, ini dia jawabannya. Nah, ini jawabannya juga bisa disalin atau kita bisa juga masukkan ke bagian note di notebooknya. Nah, ini dia hasil note-nya, sama persis. Kemudian kita masuk ke bagian studionya ya. Di sini ada 4 fitur unggulan ya, ada audio overview, video overview, mind map, dan reports. Oke, pertama-tama kita bahas dulu yang bagian overview. Di sini ada audio overview. Jadi ini adalah fitur untuk mengenerate
sumber-sumber pembelajaran tadi ke dalam bentuk penjelasan berupa podcast suara audio. Sini kita bisa atur nih bagaimana format pembicaraannya, apa mau dalam bentuk podcast 2 orang atau dalam bentuk audio penjelasan singkat atau penjelasan mendalam ya, yaitu bagian kritik. Lalu ada yang audio yang penjelasannya tuh seperti orang mau debat. Kemudian kita juga bisa memilih bahasanya nih, bahasa yang akan dihasilkan dari suara audionya, apakah mau bahasa Indonesia atau bahasa lain. Lalu di sini kita juga bisa memilih nih kira-kira durasinya mau lebih panjang atau mau lebih pendek. Nah, di sini juga kita bisa mengatur nih, mungkin untuk si audio hostnya, si host yang dihasilkan mau dia berfokus kepada apa, agar nanti hasil generate audio yang dihasilkan akan berfokus pada penjelasan yang sesuai dengan dimasukkan oleh pengguna. Oke, mungkin saya akan contohkan ya hasil ini ya, hasil dari generate audionya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal mengupas topik yang, sering bikin penasaran sekaligus Ada. Secara umum ada 2 cara kerjanya. Pertama, ada yang namanya bind shell. Oke, jadi itu adalah hasil dari generate audio tadi. Tadi itu saya menggunakan format deep dive dan durasinya ini sangat panjang, mencapai 30 menit. Di sini juga bisa diatur nih, mungkin untuk kecepatan audionya mau seberapa, dan juga bisa di-download ataupun di-share. Nah, kemudian nih kita masuk ke bagian yang video overview. Mungkin nggak banyak ya, kita bisa customize-nya. Paling cuma di bagian AI host yang kayak tadi, kita bisa atur AI host-nya itu mau berfokus untuk menjelaskan hal apa, biar si AI host-nya ini saat hasil generate videonya telah jadi, dia akan langsung membahas topik yang sesuai dengan inputan dari pengguna. Saya akan contohkan lagi nih hasil dari generate-nya. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar dunia peretasan sistem. Tapi tenang, ini bukan bakal kayak baca buku manual teknis yang bikin pusing. Anggap setiap pencurian yang sukses, mau itu digital atau fisik, pasti selalu diawali dengan rencana yang data atau buat masang program jahat lainnya. Setelah berhasil Oke, seperti inilah hasil dari generate videonya. Kita bisa skip atau kita bisa nge-rewind, dan juga kita bisa download dan share. Oke, mungkin untuk fitur lainnya ya, ada fitur mind map. Di sini hasil dari mind mapnya seperti ini. Jadi seperti sebuah diagram ya, atau sebuah bagan-bagan ya. Kalau kita klik nanti akan langsung mengarah ke ini ya, ke bagian chatnya. Nanti akan dijelaskan langsung. Kemudian kalau kita mau lihat bagian-bagian yang lebih detail lagi, kita bisa klik tanda panah di sini seperti ini. Nah, ini kalau kita klik tanda panah itu bakal menunjukkan lagi nih bagian-bagian yang lebih dalam lagi seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian reports. Sini ada briefing doc. Oke, briefing doc hasilnya seperti ini ya. Ini merupakan ringkasan yang dihasilkan dari sumber-sumber pembelajaran yang telah dimasukkan tadi. Kemudian ada study guide. Itu panduan pembelajaran ya. Jadi kita bisa mengetahui nih bagaimana mungkin panduan untuk mempelajari berdasarkan dari sumber-sumber tadi, biar kita tidak bingung. Lalu kita juga bisa generate FAQ ya, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya
membingungkan nih, bisa langsung dijawab oleh AI-nya. Misalkan, apa itu peretasan sistem dan apa saja tahapan utamanya? Langsung dijawab di sini. Apalagi nih, apa saja exploit dan payload umum yang digunakan dalam peretasan sistem dan bagaimana cara kerjanya. Nah, ini di sini ada jawabannya langsung nih. Langsung. Kemudian nih ada timeline. Ini merangkum, mungkin bisa dibilang ini kayak merangkum sejarahnya ya. Sejarah-sejarah atau kronologi yang ada di dalam sumber pelajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai fitur-fitur unggulan yang ada di Google Notebook LM dan bagaimana saya berinteraksi dengan pembelajaran yang ada di dalamnya. Sekian dari sharing pengalaman saya mengenai pembelajaran dengan menggunakan Google Notebook LM ya. Oke. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu pengucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.